Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar sejarah peradaban Islam dengan materi sejarah Kerajaan Demak. Hari ini kita akan belajar dengan Kak Farihatuz Zuma, Kak Solahuddin Latif, Kak Hilda Alfiani Aqilia, Kak Ilma Tajriyatul Fauziyah, dan Kak Kholisatun Nikmah dengan Bu dosen Bu Kamilia Hamidah. Yuk kita bersama-sama menyimak bagaimana sejarah Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Bintaro yang merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit, dan ibunya menganut Islam serta berasal dari Jimpa. Pada awal munculnya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari Bupati Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah dan Timur yang telah menganut Islam. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Pengangkatan Raden Fatah sebagai Raja Demak dipimpin oleh anggota wali lainnya. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Para ahli memperkirakan kerajaan atau Kesultanan Demak berdiri tahun 1500 Masehi. Berdirinya kerajaan ini dilatar belakangi oleh lemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Hal ini ditandai dengan Candra Sengkolo Sirno Hilang Kertaning Bumi yang berarti mewakili angka 1400 Saka yang dalam kalender Masehi adalah tahun 1478 Masehi. Pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama untuk beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya yang berada di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Nah, oleh karena itu, Kerajaan Demak juga disebut sebagai sebuah kerajaan yang agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak antara lain yaitu beras, lilin, dan juga madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Jambi, Palembang, dan beberapa daerah di Kalimantan. Daerah-daerah pesisir di Jawa, bagian tengah dan timur kemudian ikut mengakui kedaulatan Kerajaan Demak dan mengibarkan panji-panjinya. Pengganti Raden Patah adalah Pati Unus. Pati Unus memerintah pada tahun 1518 hingga 1521. Masa pemerintahannya tidak begitu lama, namun namanya cukup dikenal sebagai Panglima Perang pemimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ia merupakan raja Demak terbesar. Sultan Trenggono berkuasa di Kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546.
Sultan Trenggono dilantik menjadi Raja Demak oleh Sultan Gunung Jati. Ia memerintah Demak dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Adapun daerah-daerah yang berhasil dikuasai yaitu antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah tersebut yaitu bertujuan untuk menggagalkan terjalinnya hubungan antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Dan akhirnya armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya dan agama Islam berkembang lebih luas lagi. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah ke Banten. Dalam perjalanannya ke Banten, Fathahillah singgah di Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah. Bersama-sama dengan pasukan Kesultanan Cirebon, Fathahillah kemudian dapat menaklukkan Banten dan Pajajaran. Kemajuan yang dialami oleh kerajaan ini dipengaruhi oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, maka para pedagang yang tidak simpatik dengan kehadiran Portugis di Malaka beralih haluan menuju pelabuhan-pelabuhan yang ada di Demak seperti Jepara, Tuban, Serayu, Jeratan, dan Gresik. Pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian berkembang menjadi pelabuhan transit dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan di Pulau Jawa. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, Kerajaan Demak mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Prawoto. Hal ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Sunan Prawoto dengan Arya Panangsang. Arya Panangsang ini merupakan seorang bupati Demak yang merasa dirinya lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini akhirnya berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri. Konflik berdarah ini berkembang menjadi perang saudara. Dan dalam perang tersebut, Arya Panangsang terbunuh, sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Dan akhirnya Jaka Tingkir menjadi Raja Demak ke daerah. Kehidupan sosial masyarakat Demak jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, kehidupan sosial diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun masih ada beberapa masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian muncullah kehidupan sosial yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi Hindu-Buddha. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian dengan lebih menitikberatkan pada sektor perdagangan, yaitu karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar Indonesia bagian barat. Kehidupan budaya masyarakat Demak dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia berpadu sempurna dengan budaya asli masyarakat setempat. Masjid Agung Demak adalah karya terbesar para wali yang menggunakan gaya asli Indonesia, yaitu atapnya yang bertingkat 3 dan memiliki pendopo. Di kompleks masjid pada bagian belakang terdapat makam. Di tempat itu dimakamkan raja-raja Demak dan sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Masjid Agung Demak terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu atau disebut dengan sokot tatar. Selain itu ada juga pintu beledek. Pintu ini adalah jalan masuk ke Masjid Agung Demak.
Ada juga Soko Guru yang merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Selain itu ada juga beduk dan kentongan, ada situs kolam wudhu, ada maksuroh atau dinding kaligrafi, dan ada juga piring campa. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.